kalaupun ini aku spesifik ke runcing ke pengkaryaan ya. Kalau ke pengkaryaan itu kita lihat di musik-musik tradisi itu memang harus diberikan sentuhan teori barat mungkin. Teori barat itu maksudnya secara unsur bunyi-bunyian berasal dari barat. Berasal dari musik-musik yang memang sudah lahirnya untuk adanya fleksibilitas mungkin dari musik tradisi itu sendiri diperlukanlah sentuhan modernisasi. Nah, karena modernisasi ini luas dan kita lihat notabene-nya musik tradisi ini adanya keterbatasan secara nada, secara bentuk. Ya, kita lihat di beberapa pengkaryaan musik-musik etnik ya. Aku ngambil contoh ke Riau Rhythm ya. Riau Rhythm itu salah satu band etnik yang masih memakai instrumen tradisi, tapi memakai unsur bunyi-bunyian barat. Kayak apa tuh contoh? Contoh lagunya itu dengar sendiri, lagu Zapin Gaul. Zapin Gaul itu ini bunyiannya itu menggunakan bunyian yang berasal dari barat. Fleksibilitas permainan itu diperlukan sentuhan modern untuk unsur bunyi-bunyian modern. Gitu sih menurutku lah. Oke. Berarti kita bisa ambil bahwa di sini modernisasi sifatnya membantu. Iya, benar. Karena keterbatasan dari musik tradisional itu sendiri. Fleksibilitas, bagaimana permainannya, bagaimana bentuknya ya, yang dapat meningkatkan fleksibilitas itu sendiri. Oke, boleh kita dari orang modern juga kita tanya, dari orang gua silakan. Ya, kalau dari saya, kalau dari awalnya memang bukannya nggak tahu apa gimana ya, kurang tahu tentang musik tradisi selama di awal sebelum ke Banjarmasin, karena pada dasarnya di Batu Licin itu orang-orang trans semua, orang jaranan ada di jaranan ada orang trans. Karena itu saya tidak terlalu tahu ya mengenai musik Banjar atau musik tradisional Banjar, belum melek. Singkat cerita, saya kuliah di ULM, saya tahu bahwa ada nih seniman yang ternyata berasal dari daerah yang dekat dengan daerah saya, almarhum Padri Zur. Kalau modernisasi di tradisi dan modern ya, itu sah-sah aja sih selama itu tujuannya baik. Seperti ambil contoh lah, ada band yang bernama Primitive Monkey di Batu Licin itu. Mereka menggabungkan panting dan musik genre Celtic Punk, yang dimana harusnya Celtic Punk ini menggunakan banjo di dalamnya, tapi diganti menggunakan panting. Sejenis akulturasi lah modelnya. Dan itu membuat saya tertarik gitu tentang tradisi ini. Dalam satu sisi mungkin menurut saya itu membantu melestarikan budaya itu sendiri. Karena kan pendengarnya rata-rata orang pasti daerah sana juga, jadi tahu nih musik panting ini bagaimana sih gitu. Nah, meskipun ada musik panting yang orisinil, tapi setidaknya orang tahu ada alat musik panting di kota yang tidak ada tersentuh tradisi tersebut. Tapi untuk perkembangan sekarang ya masih banyak lah hal-hal yang berbau kayak itu, seperti Mura menggunakan sape, Akaracita menggunakan gamelan. Bagus aja sih, tapi ya seperti kayak apa kata teman-teman semua sekalian tadi ya, tidak bisa dipisahkan antara hidup dan globalisasi atau modernisasi, itu tidak bisa dipisahkan. Selama itu tujuannya baik, menurut saya aja oke. Berarti kalau dari Akbari tadi, biasa dipanggil siapa sih? Dede lah. Nah, kalau dari Dede ini lebih mengarah kayak tempatnya di mana, penggunaannya kapan, porsinya ketika modern bisa digabungkan modern dengan tradisi dalam konteks musik etnik mungkin ya. Kemudian ketika iringan tari yang sudah memang
pakemkan dengan beberapa instrumen, mungkin itu yang tidak bisa dicampur adukan Iya, gitu kan. benar. Dan tadi saya dengar juga masalah kayak alat musik modern ini malah juga bisa membantu dalam pengenalan tradisional. Kayak band modern tapi dia ada melibatkan unsur tradisi, yaitu memasukkan instrumen. Itu kan membantu dalam pengenalannya. Benar. Efektif ya. Ayo. Oke, nih selanjutnya nih. Menurut kamu nih Jo, perlukah musik tradisional diberi sentuhan modern Jo? Kalau menurut aku perlu sih. Kalau dari aku nih melihatnya, ya kata Dede tadi sesuai kebutuhan. Gak mungkin dong kalau kita main di ruangan besar kayak di Gunung Serbaguna, tapi kita nggak pakai listrik mainnya, main BM, tas BM. Tanpa Sedangkan bantuan elektrisitas. nah itu sedangkan orang banyak berkumpul di situ, ya paling yang mendengar pasti di depan-depannya aja, di belakang nggak dengar. Jadi kalau dari situ kita lihat pasti perlu dong. Ya. Kalau dari aku lihatnya perlu ya gitu. Apalagi kan orang nonton pasti pakai baju, sedangkan baju itu isolator yang sangat baik kesan suara. Nah Untuk suara. ya benar-benar. Oke. Aku mau nambahin nih. Ya, Kalau dari ya, aku boleh. ya, sudut pandang aku. Sebenarnya perlu sih menurut aku, karena kan musik tradisi ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya kan, agar tidak ketinggalan zaman juga gitu. Ya, jadi tidak ada salahnya juga menggabungkan modern dengan tradisi. Lagian kan kalau kita menggabungkan itu bisa menciptakan sesuatu bunyi-bunyi yang baru gitu, inovasi yang baru, ya suara ciri khas yang baru gitu, yang unik gitu. Jadi Aduh, berisiknya. Ya benar. oke, jadi nggak masalah sih menurutku kalau menggabungkan antara modern dan tradisi, asalkan tidak mengubah pakem atau akar dari tradisi tersebut sehingga menghilangkan budayaan dari budaya asli dari yang kita modernisasi itu. Oke, sih dari aku nangkap sih dari maksud dari moderator dua kita ini. Asli Kedua, ya. yang dimaksud modern ini sebenarnya luas mencakupnya, baik itu teknologinya, Benar. bentuknya, terus jenisnya juga, genre betul. Sama juga kalau dari aku dulu, karena aku basicnya karawitan gamelan Jawa, dulu awal mula mengenal tuh zaman dulu nggak ada karawitan tuh pakai keyboard. Nah, kadang Sekarang ada? keyboard. Nah, sekarang karena kebutuhan entertain, orang kadang kalau cuma karawitan mungkin peminatnya orang-orang zaman Simbah. Nah, itu kemudian kita beri sentuhan keyboard, iya, kemudian iya, kita ada gitar juga. Nah, itu kan termasuk penambahan instrumen, teknologinya. Instrumen. Nah, kemudian tambahan mic. Nah, itu kan membuat daya tarik itu menambah dan menambah nilai dari penampil. Nah, yang yang perlu digarisbawahi bahwa instrumen atau alat modern itu tidak mengubah bunyi asli atau tidak mengubah bentuk utuh dari seni tradisional. Contohnya kayak kami gamelan Jawa tidak mungkin kita lebih banyak lebih banyak alat musik modernnya. Itu berarti udah beda genre lagi. Sama yang tadi dibahas Dede. Misal grupnya modern diselipkan tradisional. Nah, itu kalau yang misalnya gamelan berarti kita yang menyelipkannya yang alat musik modern. Mungkin boleh dari masing-masing memberikan opini tentang bagaimana modernisasi itu dalam musik tradisional. Boleh dari siapa? Sumber dulu sih. Dari Iqbal boleh. Kalau opiniku ya, balik lagi ke keperluan dan tujuan untuk fleksibilitas, itu aja sih menurutku. Kenapa tradisi ini harus memang disentuh dan dijamah oleh globalisasi dan modernisasi, agar ya bisa berinovasi juga kayak gitu. Toh untuk untuk pelestarian efektif mungkin dengan bantuan globalisasi dan modernisasi. Contohnya ya main panting kan bantu kita
video, YouTube, sosmed. Oh itu di luar arsip. Ya, arsip. Oke. Boleh dari jadi inget ulang. Tol moderator. Ayo, lanjut. Jo. Jo. Oke, dari Rija boleh opininya tentang modern tadi. Satu sisi memang bertentangan dengan apa yang dikatakan Iqbal, dan satu sisi memang mengapresiasi adanya perkembangan karena kita bukan manusia goa. Sekali lagi, jadi aku di sini ingin mengajak teman-teman, rekan-rekan sejalan dengan hal ini untuk lebih terbuka kepalanya. Ya, jangan apa-apa langsung salah. Adalah Open minded. yes. Satu sisi bagus sih sebenarnya untuk nilai pelestarian. Habis itu untuk mengenalkan lebih luas karena terbantunya dengan teknologi seperti sosial media, Instagram, YouTube, kita bisa mengupload di situ untuk permainan. Tujuan pelestarian benar. Tapi jangan melupakan hakikat seni tradisi itu sendiri. Kenapa dia tercipta dan apa sih tujuannya ada, dan kenapa leluhur kita menciptakan itu. Itu aja. Oke, selanjutnya dari Dede nih, gimana opininya? Hampir sama aja sih sebenarnya. Waduh. Sebenarnya. Waduh, Nggak bisa sama ini. Waduh, Nggak bisa nih. dimarahin guru ya. Dimarahin guru kalau sama contekan. Jadi tergantung urgensi, nomor 1. Nomor 2, asalkan itu tujuannya baik ya gak ada apa-apa. Ya gak apa-apa. Dan menurut saya nih dikasih preamp, dikasih tuner juga penting kan, dalam alat musik penting itu. Toh cara bermainnya sama juga. Begitu aja sih. Jadi selama itu baik, why not? Dan membantu kelestarian dari budaya ini sendiri. Baik. Poinnya di sini tidak melupakan cara bermainnya, permainan. Aslian. Iya, selanjutnya menurut kamu nih Jo gimana? Mungkin sudah Cut, langsung. Jangan coy. tep. Terakhir ini kan tanya. Sudah gila. Ya, ya. Coba dua. Oke Jo, sekarang menurut kamu nih gimana? Ini kamu. Mungkin udah kejawab semua ya oleh Aja, Dede. Gimana ini? Mikir dong. Ini udah nggak bisa mikir lagi, ini udah kejawab semua ini. Berenang kamu, berenang. Ya, ya serius. Oke. Ya. Ya sama sih, keperluan, urgensi, asal nggak merubah seni itu tersebut. Cara mainnya nggak berubah, yang penting kan itu tadi ya. Pating gesek. Betaping boleh nggak Jo? Main penting Jo, betap. Panas aku jawab. Boleh. Itu Tiga, tetap dua, kita Ayo, post. mulai nggak kondusif, kembalikan dulu ke moderator. Ya. Sudah jujur tadi. Dua. Oke, kita mau perjelas nih statementnya Jojo tadi ya kan. Ah, Mungkin Berarti maksud kan jelas kan? Perjelasnya supaya lebih jelas lagi ya kan. jelaskan ya. Jadi maksud Jojo tadi mungkin sesuai kebutuhan ya kan. Kita memodernisasi musik tradisi gitu. Ya, asalkan tidak mengubah isi dari akar yang kita musik tradisi tersebut. Asalkan kita ubah itu. Nah, Itu aja sih. Berisik banget mau LDK ya. Oke, jadi itu ya teman-teman pembahasan ngalur ngidul kita kali ini. Ya. Jadi bagaimana modernisasi itu terhadap perkembangan musik tradisional. Di sini kita membicarakan tentang bagaimana perannya, bagaimana fungsinya dalam fleksibilitas dalam membantu perkembangan musik tradisional. Jadi tidak ada salahnya kita membuka pemikiran kita, membuka pandangan kita bahwa modernisasi ini diperlukan, tapi dalam konteks seperti perkembangan, kemudian membantu dalam penampilan, pelestarian, tanpa menghilangkan hakikat dari musik tradisional itu sendiri. Itu poinnya. Jadi
Jadi mungkin ini kenapa kamu nih? Dari tadi kamu nggak dengerin saya ya? Ya. Jadi mungkin itu aja podcast kita kali ini. Ngawur Kidul. Podcast ngalur ngidul. Kalau rame lanjut part 2. Ya. Kalau rame kabur aku. Mungkin itu aja dari Itu aja dulu infonya. Oke. kami. Salah hilaf mohon maaf karena sifatnya belajar adalah sepanjang masa. Asik. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Woo!